Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan seluruh barang atau harta yang dimiliki oleh perusahaan dan sumbernya, di mana harta atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu harus sama dengan sumbernya atau pasifa. Jadi di dalam akuntansi nanti sebagai dasar pemahaman pencatatan transaksi bahwa apa yang dimiliki oleh perusahaan harus ada sumbernya dan jumlahnya harus sama. Nah, itu adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi harta yang dimiliki oleh perusahaan ini sumbernya ada dua ya, ada dua sumbernya. Yang pertama adalah modal, yaitu dari pemilik. Yang kedua adalah dari pihak lain berupa pinjaman atau utang. Jadi secara umum, harta yang dimiliki oleh perusahaan itu berasal atau bersumber dari utang ditambah dengan modal. Ya, utang ini dari pihak lain berupa pinjaman, modal berasal dari pemilik. Nah, persamaan ini biasa disingkat seperti ini ya. H sama dengan U plus M. Berikutnya, jika perusahaan telah beroperasi dan berkembang, maka persamaan akuntansi yang tadi akan berubah karena ada komponen yang bertambah seiring dengan kegiatan operasional. Di sini kita melihat ada poin-poin baru ya. Jadi nanti sumber, kita lihat dari sumber dulu, utang, modal plus pendapatan. Jadi pendapatan bagi perusahaan adalah sumber harta. Kita ambil contoh misalnya perusahaan menjual jasa atau produk. Maka perusahaan memperoleh harta berupa uang. Sumbernya berasal dari pendapatan. Ya, jadi pendapatan merupakan sumber dari harta. Kemudian di sini ada biaya. Biaya adalah manfaat yang akan kita peroleh atau akan diperoleh oleh perusahaan dengan membayar sesuatu, ya, membayar sejumlah uang. Misalnya perusahaan membayar sewa gedung. Dengan membayar sewa gedung itu berarti perusahaan memperoleh manfaat atau harta berupa hak untuk menggunakan gedung ya. Ini biaya. Mengapa biaya berada di sebelah kiri? Jadi biaya itu adalah manfaat yang diperoleh oleh perusahaan di masa yang akan datang ya, atau sesuatu yang dia bayarkan untuk memperoleh manfaat, maka dia berada di sini. Kemudian ada prive berada di sini. Prive ini adalah pengurang dari modal ya. Sebenarnya prive ini pengurang dari modal. Dia harusnya di kanan tapi simbolnya negatif. Dipindah ke kiri supaya mempermudah sehingga simbolnya jadi positif semuanya. Nah, ini adalah bentuk persamaan akuntansi apabila perusahaan telah berkembang. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan persamaan akuntansi tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi. Dengan menggunakan persamaan akuntansi dalam mencatat transaksi ini diharapkan kita bisa memiliki pemahaman dasar bagaimana proses pencatatan di dalam akuntansi. Nah, di sini kita punya data mengenai transaksi yang ada di perusahaan jasa ekspedisi ABX ya. Di sini ada Ali ya, Ali sebagai pemilik perusahaan itu di tahap awal dia mendirikan perusahaan di bulan Januari 2018 dia melakukan beberapa transaksi ya, mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 28. Nah, transaksi-transaksi ini akan kita coba untuk dicatat ke dalam akuntansi dengan menggunakan persamaan akuntansi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di tanggal 1 Januari 2018 ini, si Ali menyisihkan uangnya sebagai modal usaha sebesar 200.000. Nah, transaksi ini berarti nanti akan menambah kas ya atau uang tunai
yang ada di perusahaan si Ali. Uang tunai itu berasal dari modalnya si Ali, maka nanti modal di perusahaan itu akan bertambah juga ya. Jadi transaksi ini nanti akan menambah kas dan akan menambah modal. Nah, untuk melakukan pencatatan kita akan menggunakan Excel saja. Di sini kita akan membuat kolom-kolom yang berisi persamaan akuntansi ya. Di sini kita kasih nomor, kemudian tanggal, kemudian nanti di sini ada harta ya. Kemudian agak jauh kita kasih sama dengan, kemudian kita kasih di sini modal. Ya, ini adalah pembatasnya atau sama dengannya. Kita kasih warna supaya jelas pembatas antara harta dan sumbernya. Ya, ini harta, kemudian ini sumbernya modal. Nah, transaksi tadi ya, kas di perusahaan atau perusahaan saat ini memiliki harta berupa uang tunai atau kas ini ya. Maka di persamaan ini nanti kita bikin di bawahnya harta yang dimiliki dengan adanya transaksi tersebut, yaitu kas. Kemudian di sini ada modal Ali ya, saya singkat saja M Ali ya. Jadi ada modal, ini modal milik si Ali. Ini juga sama, kita rapikan. Nah, di transaksi itu pada tanggal 1 Januari, tanggal 1/1/18 ya, si Ali menyerahkan uang sebesar 200.000. Sini ya, kita lihat lagi uangnya 200.000. Menambah kas dan menambah modal. Maka di persamaan akuntansi ini atau di dalam pencatatan akuntansi dengan menggunakan persamaan akuntansi ini, kasnya kita tambah 200.000 ya. Kemudian dari mana asalnya ini? Yaitu dari modal si Ali. Maka di sini di sumber bagian kanan kita tambahkan juga 200.000. Nah, dari transaksi ini kita bisa melihat bahwa apa yang dimiliki oleh perusahaan yaitu uang tunai sebesar 200.000 sama dengan sumbernya yaitu modal si Ali sebesar 200.000. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan dengan transaksi yang kedua. Pada tanggal 2 Januari 2018, Ali membeli kendaraan untuk operasional seharga 90.000. Dibayar tunai 30.000, sisanya kredit. Nah, dengan transaksi ini maka perusahaan akan memiliki kendaraan ya. Kendaraan bertambah 90.000. Kemudian kas akan berkurang ya, akan berkurang di sini karena dipakai untuk membayar sebesar 30.000. Kemudian sisanya kendaraan 90 dibayar 30 berarti ada sisa 60 adalah kredit atau utang. Leasing ya, biasanya kalau beli mobil leasing. Berarti leasingnya muncul utangnya atau ada utang bertambah sebesar 60.000. Nah, perhatikan ini ya, ini yang keterangannya saya tulisin miring, ini juga sama agar lebih mudah nanti dipahami. Nah, ini nanti kita masukkan ke persamaan akuntansi. Yang pertama adalah kendaraan 90.000. Berarti kita lihat di sini perusahaan memiliki harta yang baru yaitu kendaraan. Ya. Kendaraan di sini. Nilainya 90.000. Ini tanggal nomor 2 tanggal 2. 1/18. 90.000.
ya, plus nilainya. Kemudian kas berkurang 300.000 karena dipakai buat membayar. Berarti di sini kasnya dikurangi 30.000. Kemudian utang dari leasing sebesar 60.000. Berarti nanti di sumber di sini akan muncul utang. Ya, utang keterangannya adalah utang dari leasing. Ya, utang leasing di sini plus 60.000. Nah, seperti ini. Kalau Anda lihat di sini, di baris yang ini, minus 30.000 plus 90.000 berarti plus 60.000 ya, atau 90 dikurangi 30 adalah 60.000, sama dengan 60.000 di sini. Berarti antara harta dan sumbernya sama. Setelah itu kita jumlah. Ya, kita jumlah di sini. Kemudian ini juga kita ambil aja satu. Kemudian ini juga. Ya, karena nggak ada di atasnya jadi sendirian. Ini nggak ada di tengah jadi langsung ke sini saja. Nah, ini adalah posisi harta yang dimiliki oleh perusahaan per tanggal 2 Januari 2018. Jadi dengan membeli kendaraan itu, sekarang perusahaan si Ali memiliki uang tunai 170.000, memiliki kendaraan 90.000. Kalau ini dijumlah berarti 260.000. Sedangkan sisi sumber sini ya, sumbernya adalah dari utang 60.000, modal 200.000. Ini juga kalau dijumlah akan sama, yaitu 260.000. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa harta yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal 2 Januari sama dengan sumbernya, ya, yaitu 260.000 ya, 170 ditambah 90 hartanya, dan sumbernya utang 60.000, modal 200.000, atau jumlahnya 260.000. Nah, di sini untuk memperjelas ya, kita kasih warna di sini, dikasih background lah. Nah, ini adalah posisi di akhir tanggal 2 bulan Januari ini, di akhir ya, 170, 90, 60, 200. Nah, kita lanjutkan dengan transaksi berikutnya. Pada tanggal 3 Januari, yang pertama ini, membayar sewa kantor. Nah, di sini karena membayar, maka kasnya akan berkurang, yaitu 1.000. Ya, kemudian muncul biaya sewa. Akan bertambah ya, bertambah biaya sewanya sebesar 1.000. Ya. Nah, ini nanti kita pindahkan ke persamaan akuntansi. Kita lihat di sini tanggal 3 kita bikin lagi. 3 1 18. Ini dikurangi 1.000 karena digunakan untuk membayar biaya sewa. Nah, di sini keluar rekening baru atau kolom baru, biaya. Saya tulis di sini. Biaya sewa. Ya, jadi saya singkat aja depannya. Biaya sewa besarnya 1.000. Nah, perhatikan di sini bahwa ini kok nggak ada sih? Ya, memang nggak ada karena kas berkurang ini digunakan untuk membayar biaya sewa, bukan kaitannya dengan utang maupun modal ya. Jadi berkurangnya uang 1.000 ini karena digunakan untuk biaya sewa. Kemudian tanggal 3 yang kedua sini, membeli peralatan seharga 4.000. Ini juga sama, kas akan berkurang lagi karena digunakan untuk membeli, yaitu 4.000. Kemudian kita mempunyai harta yang baru berupa alat
ya, yaitu plus 4.000. Jadi nanti alat akan bertambah sebesar 4.000 dan kas akan berkurang sebesar 4.000. Nah, di sini kita masukkan yang nomor 4. Tanggalnya masih sama, kita kosongin aja. Nah, di sini dikurangi 4.000 untuk membeli alat. Kita tambahkan karena belum ada kolomnya, kita tambahkan di sini alat. Ya. Jumlahnya 4.000. Ini juga sama seperti di atas, 4.000 ini tidak ada kaitannya dengan utang maupun modal. Jadi hanya perubahan harta dari uang menjadi barang, ya. Dari uang tunai yang 4.000 dikeluarkan, kemudian kita mendapat alat seharga 4.000. Demikian juga dengan yang atas, uang dikeluarkan 1.000, kita memperoleh manfaat sewa gedung sebesar 1.000. Jadi hanya konversi harta, tidak ada kaitannya dengan utang maupun modal. Maka transaksinya seperti ini. Kemudian kita jumlah lagi di sini, sama seperti di atas. Kita jumlah dari atas ini ya, dari yang kuning. Nah, ini kita copy saja, kemudian ditempel di sini. Ini juga sama, ya, karena di sini nggak ada transaksinya, jumlahnya sama saja. Nah, pada akhir tanggal 3 bulan 1 atau 3 Januari 2018, posisi keuangan perusahaan ekspedisi si Ali seperti ini. Kasnya sekarang 165.000. Alat dia punya 4.000, kemudian biaya sewa 1.000. Ini kalau dijumlah masih 260 ya. Oh, ini belum ke jumlah. Ini masih sama karena bawahnya nggak ada, di tengahnya jadi sama. Jadi 90 ditambah 165 ditambah 4.000 ditambah 1.000. Ini 5.000 masuk ke sini masih 170, ditambah ini 90 berarti 260. Pada tanggal 3 ini juga jumlah harta masih sama, yaitu 260, sumbernya juga masih 260. Di sini yang kita lihat adalah perubahan bentuk harta ya, yang tadinya uang tunai sekarang bertambah, ada alat, ada biaya sewa. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 4 Januari 2018. Di sini si Ali membeli perlengkapan seharga 1.500. Jadi mirip seperti yang di atas ya. Kalau di atas membeli alat, di sini dia membeli perlengkapan. Berarti kasnya berkurang 1.500. Kemudian kita memperoleh harta yang baru berupa perlengkapan. Ya, perlengkapan itu adalah barang yang habis pakai atau sekali pakai. Kalau alat adalah barang yang dapat dipakai berulang-ulang, ya, bedanya di situ. Nah, nanti seperti ini transaksinya. Jadi kasnya akan berkurang 1.500 karena digunakan untuk membayar. Kemudian atas pembayaran itu perusahaan memperoleh barang berupa perlengkapan yang nilainya 1.500. Kembali ke persamaan akuntansi, kita tambahkan di sini yang kelima, yaitu pada tanggal 4 Januari 2018 ya. Ini dikurangi 1.500 karena digunakan untuk membayar perlengkapan. Kemudian kita tambah di sini aktiva atau harta yang baru, yaitu perlengkapan. Saya singkat aja ya, perlengkapan. Jumlahnya adalah 1.500. Jadi transaksi ini sebenarnya mirip seperti yang nomor 4 ini. Cuma bedanya di sini dibeli perlengkapan, kalau di nomor 4 ini dibelinya alat ya, sama. Kemudian kita jumlah lagi pada akhir hari tanggal 4, kita jumlah lagi sini.
ya, jumlahnya menjadi 163.500 kasnya karena dikurangi 1.500. Nah, ini kita copy saja ke kanan. Nah, ini adalah jumlah masing-masing kolom ya, masing-masing harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian di sumbernya juga sama, kita copy, kita tambahkan ya, karena di tengahnya ini kosong, jadi kita ambil aja yang di atas. Ya, nah kalau diperhatikan jumlahnya tetap sama ya, 260.000, hanya bedanya komposisinya saja, perubahan kas menjadi perlengkapan. Terus kita beri warna lagi untuk membatasi, ini adalah jumlah pada tanggal 4. Jadi agar lebih mudah dalam melihat persamaan akuntansi ini, bahwa yang kuning ini adalah jumlah pada akhir hari ya, pada akhir hari atau pada akhir tanggal. Kemudian kita lanjut lagi dengan 5 Januari, menerima jasa ekspedisi. Nah, berarti di sini kita menerima uang. Berarti kasnya akan bertambah 2.000. Ya, kita menerima uang berupa jasa ekspedisi. Nah, uang ini berasal dari pendapatan. Ya, plus 2.000. Jadi yang tadinya belum punya pendapatan, dengan adanya transaksi ini kita memiliki pendapatan yang besarnya 2.000. Kembali ke persamaan akuntansi, di sini kita bikin yang nomor 6, tanggal 5 Januari 18. Di sini kita dapat uang 2.000 ya, 2.000. Sumbernya dari pendapatan, kita tulis di kanan di sini, pendapatan jasa ya, di atas pendapatan ya. Jadi ini jenisnya adalah pendapatan, yaitu pendapatan jasa. Di sini jumlahnya 2.000 ya. Perhatikan ya, kasnya bertambah 2.000 berasal dari pendapatan jasa 2.000. Kemudian kita jumlah lagi. Ya, kita jumlah lagi di akhir hari pada tanggal 5, kita akan mendapatkan saldo masing-masing harta dan sumbernya seperti ini. Ya. Ya, ini karena cuma satu, saya nggak ambil atasnya. Terus ini diseragamin aja. Kemudian ini juga kita kuningin, menunjukkan bahwa ini adalah saldo harta dan sumber yang ada di perusahaan pada akhir hari atau pada akhir tanggal 5 ya, per tanggal 5. Nah, di sini juga sama, kalau kita jumlah juga sama, kiri dan kanan. Di sini berarti 262.000. Di sini juga sama, 165.500 ditambah 90 ditambah 40 ditambah 1.500 ditambah 1.000 juga sama, yaitu 262.000. Ya, 262.000. Ini juga sama, 262.000. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ketujuh, pada tanggal 8 Januari membeli bahan bakar bensin, ya. Berarti kita keluar uang. Kas akan berkurang 200. Kemudian akan muncul biaya bahan bakar, ya, BBM. Ini plus nambah. Ya, jadi ini sama seperti yang tanggal 3 membayar sewa kantor, kasnya berkurang, biayanya bertambah. Di sini kasnya berkurang, biaya bahan bakar bertambah. Pada tanggal 8 ini kita masukkan ke sini nomor 7, 8 Januari
18, kasnya berkurang 200. Kemudian muncul biaya bahan bakar, kita tambahin di belakang sini, biaya BBM. Jumlahnya 200. Ya, perhatikan sama seperti biaya sewa, hanya konversi dari uang tunai atau kas menjadi biaya. Ini juga sama. Konversi dari uang tunai 200.000 menjadi biaya bahan bakar 200.000. Kemudian kita jumlahkan lagi. Ini dari sini kebanyakan tadi ya, nah segini. Terus kita salin ke kanan. Ini di copy saja. Salin lagi ke sini. Nah, kita akan mendapatkan posisi keuangan pada tanggal 8 Januari 2018 seperti ini. Ini kalau dijumlah yakin sama ya, karena di sini minus, di sini plus, hanya berubah bentuk. Berikutnya yang transaksi nomor 8 ya, selanjutnya yaitu di sini tanggal 10. Menerima jasa ekspedisi 8.000. Ya, ini sama seperti yang tanggal 5 Januari. Persis ya. Hanya beda jumlah uangnya. Kas bertambah 8.000, pendapatan juga sama bertambah 8.000 ya, jika kita menerima jasa dari pelanggan. Kita masukkan lagi ke persamaan akuntansi pada tanggal 10, di sini nomor 8. 10 1 18 tambah 8.000, kemudian ada pendapatan 8.000 ya. Sebelah kiri 8.000, sumbernya 8.000. Nanti kita jumlah ya, kita jumlah di sini ya. Di sini juga kita jumlah lagi. Ini 0 dihapus saja. Terus ini kita warnain kuning. Nah, ini adalah posisi keuangan pada tanggal 10 Januari. Ya, bisa dihitung sendiri nanti, dibuktikan apakah kiri dan kanan sama ya. Kita lanjut lagi yang tanggal 15 ya, masih cukup banyak. Menerima pinjaman dari BRI sebesar 20.000. Berarti kita dapat uang ini. Kas bertambah 20.000. Sumbernya utang BRI. Ya, ini juga bertambah 20.000. Ya. Kas bertambah 20.000, utang BRI bertambah 20.000. Nah, kita masukkan ke sini tanggal 15 nomor 9. 15 1 18. Kita dapat uang tunai 20.000. Sumbernya dari BRI. Ya, utang BRI ini saya gabungkan atasnya bahwa ini adalah utang, ini 20.000 ya. Jadi kita dapat uang 20.000 berasal dari utang BRI 20.000. Kemudian kita jumlah. Jadi setiap akhir hari kita jumlah di sini untuk memastikan bahwa jumlah sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Ya, saya tempel aja. Tempel sini, kemudian nanti di tempel lagi. Ini di copy, tempel lagi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita warnain biar sama. Ini juga sama ya, artinya maksudnya sama adalah sebelah kiri bagian harta perusahaan masih sama dengan sumbernya, yaitu utang, modal, dan pendapatan. Kita lanjutkan ya, yang nomor 10, membayar iklan di koran 150, berarti kasnya berkurang 150.
Jadi ini dibuat sederhana aja berdasarkan logika. Kalau kita bayar ya berarti uangnya berkurang. Nanti berkurangnya kemana atau menjadi apa? Di sini menjadi biaya iklan, yaitu 150. Ini jadi sama seperti ketika membeli bahan bakar bensin. Kas bertambah, biaya bertambah. Kas berkurang, maaf, kas berkurang, biaya bertambah. Kemudian di sini kas berkurang, biaya bertambah. Kembali ke persamaan, nanti muncul biaya baru. Ini saya insert saja. Nah, di sebelah kiri juga nggak apa-apa ya. Biaya iklan. Nomor 10. Tanggalnya 16 1/18. Ini biayanya 150. Ya, minus 150, kemudian biaya iklannya plus 150. Ya, sama seperti tadi, di copy, kemudian kita jumlahkan sini, di paste saja. Ya, hitung jumlahnya, kemudian di sini juga sama, ditempel atau di paste. Kita akan mendapatkan posisi keuangan perusahaan per tanggal 10 seperti ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang 11. 11 pada tanggal 18 Januari kita menerima jasa ekspedisi 3.000. Sama seperti di atas ya, kasnya bertambah 3.000. Pendapatan juga 3.000 bertambah. Ya, artinya kas ini bersumber dari pendapatan. Balik sini, tanggal 18. Kasnya bertambah 3.000. Berasal dari pendapatan ini ya, kolom paling kanan, pendapatan 3.000. Nah, seperti ini. Sama persis seperti yang ini. Seperti juga yang ini. Karena kita menerima pendapatan. Kemudian kita jumlahkan lagi. Jumlahkan lagi di sini. Nah, ini adalah posisi per tanggal 18. Berikutnya kembali membayar listrik, telepon, dan air 540. Berarti sama seperti ini, membayar ini. Ya, itu membayar iklan, ini membayar listrik. Berarti kasnya berkurang 540. Kemudian biaya listrik, air, TLP bertambah 540. Ya. Ini juga perubahan harta dari uang tunai berubah menjadi manfaat air, listrik, dan telepon. Ya, jadi dengan membayar ini perusahaan memperoleh manfaat berupa listrik, air, dan telepon. Tanggalnya 20. Kita masuk sini, nomor 12. 20 1/18, kasnya dikurangi 540, digunakan untuk membayar biaya. Nah, ini belum ada, kita sisipkan lagi sini ya, biaya listrik. Saya singkat aja biaya listrik ya, dan lain-lain di situ 540. Kemudian dengan cara yang sama kita jumlahkan atau di copy rumusnya, tempel, kemudian kita copy lagi, kita tempel di sini.
Ini adalah posisi tanggal 20 ya, atau setelah transaksi yang ke-12. Kita lanjutkan lagi. Menerima lagi jasa ekspedisi, berarti sama seperti ini ya. Kita copy saja. Ya, kita paste di sini. Bedanya angkanya di atas tadi 3.000, ini 7.000. Kita kembali ke persamaan tanggal 21. Ya, kasnya bertambah 7.000, berasal dari pendapatan 7.000. Kemudian dijumlah lagi. Ya, kita dapat posisi keuangan atau posisi harta perusahaan per tanggal 21. Kasnya 22.610 ya, 202.610 dan seterusnya ini. Kemudian kita lanjut lagi ke transaksi berikutnya tanggal 25, membayar biaya gaji. Nah, ini juga hampir sama dengan pembayaran yang lain. Kasnya berkurang 2.500. Kemudian muncul nanti biaya gaji, yaitu 2.500. Ini ya. Jadi sama seperti ini. Hanya beda angka dan beda jenis biayanya. Kita kembali ke sini 2.500, kita tambahin biaya gaji. Ya, saya singkat aja, gaji. Tanggal berapa tadi? 25 di sini nomor 14. Tanggal 25 Januari 18 dikurangi 2.500. Masuk ke biaya gaji 2.500. Ya, kita lihat lagi. Ya, 2.500, kas berkurang 2.500, biaya gaji bertambah 2.500 di sini. Kasnya berkurang. Setelah itu kita jumlah. Kembali ya, seperti yang di atas. Untuk mendapatkan saldo atau jumlah masing-masing pos, masing-masing kolom per tanggal 25. Ya, ini jumlahnya. Kemudian kembali ke transaksi berikutnya tanggal 27 Januari, mengambil uang tunai untuk pribadi. Nah, ini si Ali ya. Si Ali mengambil uang untuk pribadi. Berarti kasnya berkurang 1230 karena digunakan oleh pemilik atau si pemilik perusahaan, pemilik modal, maka ini masuknya prive. Ditambah sini. Privenya nambah 1230 ya. Jadi yang bersama dengan di atas ini lari ke prive. Dimiringin 1230, kita masuk ke sini tanggal 27 1/18. Di sini dikurangi 1230. Kemudian di sini nanti ada prive. Ini biar ke kanan ya. Ke kanan. Oke. Wah, sama saja. Udah, kita taruh di kiri ya, nggak apa-apa, nanti tukar tempat. Nah, di sini ada prive, ini kita cut dulu, maksudnya supaya biayanya berkumpul di sebelah kiri semua. Nah, nanti di sini prive. Ya, maksudnya seperti itu untuk mengelompokkan saja. Nah, di sini
bertambah ya, 1, 2, 30 briefe. Ini yang nomor 15. Kemudian sama seperti di atas, kita jumlah. Ini juga kita jumlahkan. Terus ini diseragamkan warnanya. Ini adalah saldo atau jumlah masing-masing kolom harta dan sumbernya pada tanggal 27. Kita lanjut lagi. Pada tanggal 28 Januari 2018 ya, perlengkapan yang belum dipakai sebesar 450. Berarti kita lihat dulu di sini perlengkapan ya, perlengkapan saldonya 1.500. Yang belum dipakai 450, berarti sudah dipakai berapa? 1.500 dikurangi 450 atau 1.050 itu yang sudah dipakai. Maka kita lihat di sini berarti yang dipakai sama dengan 1.500 dikurangi 450, yaitu 1.050. Nah, 1.050 berarti itu harus dikurangkan ya. Maka di sini nanti perlengkapan akan berkurang 1.050 dan biaya perlengkapan bertambah atau muncul biaya perlengkapan sebesar 1.050. Nah, ini untuk transaksi yang tanggal 28 ya. Kita kembali ke sini ke persamaannya. Perlengkapan berarti nanti yang 16 tanggal 28 perlengkapan dikurangi 1050 atau 1.050, kemudian muncul biaya baru yaitu biaya perlengkapan. Ya, saya tulis sini, saya singkat aja PLKP ya, biaya perlengkapan yaitu sama 1050 ya. Jadi perlengkapan ini berkurang 1.050 karena sudah digunakan atau sudah menjadi biaya. Kemudian kita jumlahkan lagi seperti yang di atasnya. Nah, di sini sama ya, ini kita warnain sama. Nah, ini adalah saldo pada tanggal 28 ya. Karena di sini sudah tidak ada transaksi lagi, maka ini bisa dikatakan sebagai saldo akhir dari harta yang dimiliki oleh perusahaan pada bulan Januari. Ini ya, saya warnain biru. Di sini dia selesai, sudah tidak ada transaksi lagi. Jadi ini sudah selesai, tidak ada transaksi lagi, kita jumlah. Kemudian kita cek benar nggak selama kita mencatat transaksi ini antara harta yang dimiliki dengan sumbernya itu sudah sama atau belum. Nah, di sini saya taruh aja di bawah sini ya, yaitu jumlah saldo-saldo yang ada di baris ini. Kemudian ini juga sama, kita jumlah saldo-saldo yang ada di sini. Ya, jumlahnya sama, 300.000. Ini juga sama, 300.000. Berarti selama kita mencatat dengan menggunakan persamaan akuntansi sudah sesuai sehingga harta yang dimiliki oleh perusahaan sama dengan sumbernya. Apabila ini tidak sama, berarti ada yang salah dalam memasukkan atau salah dalam pengurangan atau penambahan
ya. Itu harus dicek lagi satu-satu untuk menemukan mengapa jumlah hartanya tidak sama dengan sumbernya. Karena di sini sudah sama, maka bisa dikatakan pencatatan selama 1 bulan transaksi ini sudah benar, ya. Nah, itu adalah konsep mencatat transaksi dengan menggunakan persamaan akuntansi. Nah, yang berikutnya setelah kita memperoleh saldo di akhir bulan, pada umumnya ya nanti pemilik akan bertanya, setelah beroperasi selama 1 bulan, si Ali ini untung berapa, ya? Jadi tidak selesai sampai di sini, tapi dia akan bertanya lagi, atau si pemilik akan menanyakan si pengelola atau karyawan yang mengelola keuangan ini, perusahaan itu untungnya berapa sih? Nah, maka setelah ini selesai, yang pertama kali dibuat adalah laporan rugi laba atau laba rugi, ya, dibolak-balik ya, biasanya laba rugi orang memakainya. Saya bikin aja laba rugi karena perusahaan inginnya laba dulu, nggak mau rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah menghitung selisih antara jumlah pendapatan dikurangi dengan biaya, ya. Jadi berapa uang yang diterima oleh perusahaan dari pendapatan dan berapa biaya yang dikeluarkan. Kalau selisihnya positif berarti perusahaan untung. Kalau negatif berarti rugi. Nah, di sini kita akan mengambil A, ya, pendapatan. Di sini pendapatan hanya ada satu, ya, pendapatan jasa. Saya langsung aja ambil saldonya di sini, 20.000. Kemudian ketika ini sudah diambil, tulisannya saya warnain merah. Oh, nggak kelihatan. Saya warnain apa ini? Kuning. Ya, kuning ya. Jadi 20.000 ini kita ambil karena untuk membuat laporan laba rugi di sini 20.000. Ya. Kemudian setelah pendapatan, yang berikutnya adalah biaya. Biaya di sini ada mulai dari kiri, biaya sewa, ya, biaya iklan. Di sini ada biaya sewa, 1, sewa, jumlahnya kita lihat di sini, kolom ini 1000, ya, 1000 ini saya warnain kuning, artinya sudah diambil, masuk ke sini 1000. Kemudian biaya iklan 150, saya kuningin lagi, maksudnya supaya nanti nggak usah diambil ulang ya, supaya nggak keliru. Biaya iklan 150. Berikutnya biaya listrik, air dan telepon tadi, atau biaya listrik disingkat saja 540. 3, listrik 540. Ini ya. Kemudian gaji 2.500. Oke. Ini sudah diambil. Terakhir biaya perlengkapan. Oh, masih ada BBM ya. Biaya perlengkapan 10.50. Nomor 5, perlengkapan. Saya singkat aja, 10.50. Ini saya warnain kuning. Kemudian yang terakhir biaya bahan bakar atau BBM. Nomor 6, BBM 200. Nah, sudah diambil semua biayanya. Kita jumlahkan di sini. Jumlah sini ya. Nah, ini adalah jumlah biaya. Nah, maka laba atau rugi tergantung selisihnya antara pendapatan dan biaya. Kalau kita lihat 20.000 dikurangi
5 ribuan ya, berarti lebih besar pendapatan, maka dia posisinya laba. Kalau lebih besar biaya, maka di sini nanti rugi. Di sini kita kurangin. 20.000 dikurangi 5540. Nah, ini adalah laba perusahaan ya. Saya warnain seperti ini untuk memperjelas saja. Ini adalah laba perusahaan ya, 14560. Berarti si Ali sudah memperoleh jawaban bahwa selama 1 bulan dia memperoleh laba 14.560. Ya, itu laporan kepada pemilik. Bisa dipahami ya? Ini adalah labanya. Nah, ternyata setelah si Ali mengetahui labanya 14.560 ini, pemilik atau si Ali biasanya atau secara umum mereka tidak akan berhenti sampai di situ ya. Jadi pertanyaan berikutnya dari pemilik adalah bahwa dulu dia menanamkan modal 200.000, setelah ada laba maka berapa modalnya sekarang ya di akhir Januari ini. Nah, di akuntansi maka nanti setelah membuat laporan laba rugi akan dilanjutkan dengan laporan perubahan modal ya. Laporan ini akan menjawab pertanyaan pemilik ya, pertanyaan pemilik mengenai modal dia di akhir bulan itu ada berapa. Nah, untuk keperluan ini yang pertama adalah kita data dulu modal awal ya. Modal awal kita cantumkan dulu di sini berapa. Nah, pada contoh ini si Ali baru mendirikan perusahaan. Oleh karena itu modal awalnya 0 ya, karena dia baru berdiri. Kemudian berikutnya si Ali menyetorkan ya, setoran modal 200.000 ya. 200.000 ini setoran modal, atau kalau kita lihat lagi di transaksi di paling awal di sini ada setoran modal usaha 200.000. Kemudian C, ada laba ya, yaitu 1.4.560.000 ya, yang ini. Setelah itu jangan lupa bahwa si Ali mengambil prive. Prive itu adalah pengambilan oleh pemilik untuk keperluan pribadi dia. Prive itu sifatnya mengurangi modal. Jadi yang prive ini ya, kolom paling kanan di sebelah kiri ini 1230, dia akan mengurangi modal. Dia masuk ke sini tapi nilainya negatif karena mengurangi modal si pemilik. Ya, ini saya kuningin bahwa datanya sudah diambil. Nah, ini adalah prive. Ya, sekali lagi prive itu di laporan perubahan modal dia menjadi negatif karena dia mengurangi modal pemilik. Kemudian kita hitung modal akhir. Ya, modal akhirnya adalah jumlah semua ini. Tinggal kita jumlah, yaitu 213.330. Itu adalah modal akhir si Budi setelah perusahaan beroperasi selama 1 bulan dan memperoleh laba 14.560 ya. Jadi sekarang Budi sudah tahu modal dia di perusahaan ini sekarang bukan 200.000 lagi tapi 213.330 ya. Ini jawaban untuk si Budi pada pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan yang kedua itu. Nah, ternyata juga tidak sampai di situ. Si Budi nanti akan nanya lagi sebagai pemilik, 21330 itu modal dia, iya. Terus perusahaan sekarang punya apa ya? Jadi setelah beroperasi selama 1 bulan dengan modal akhir si Budi bertambah menjadi 213, nanti si Budi, maaf ya, si Ali akan bertanya lagi, sekarang apa yang dimiliki oleh perusahaan dengan adanya kegiatan operasional ini?
Nah, di akuntansi nanti akan dibuat laporan yang ketiga. Ya, laporan yang ketiga saya taruh sini yang disebut neraca. Neraca ini akan menjelaskan atau menampilkan data atau memberikan laporan mengenai harta benda yang dimiliki oleh perusahaan dan sumbernya. Berarti nanti dari neraca ini Budi akan tahu bahwa setelah 1 bulan beroperasi modal dia bertambah jadi 213330, itu bentuknya apa saja. Nah, di sini kita akan mencantumkan dulu di bagian kiri harta bendanya atau yang biasa disebut aktiva. Di sini kita akan melihat kolom yang belum diambil datanya, ada 1, 2, 3, 4 ya, yaitu kas, kendaraan, alat, perlengkapan. Berarti harta yang dimiliki oleh perusahaan sekarang yang pertama adalah kas. Kemudian yang kedua adalah kendaraan. Kemudian nanti yang ketiga adalah alat. Kemudian yang keempat perlengkapan. Saya singkat lagi ya, nggak apa-apa. Kas jumlahnya ini 1988 0. Kendaraan jumlahnya 90.000. Alat 4.000. Perlengkapan 450. Nah, ini adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan ya di akhir periode atau di akhir Januari 2018. Nah, ini kita jumlah. Ya, jumlahnya 293.330. Kemudian sumbernya dari mana ini harta sebanyak 293? Kita buat di sebelah kanan bagian pasiva atau sumbernya. Yang pertama adalah utang. Ya. Utang ini ada utang leasing. Saya singkat saja. Kemudian B dari BRI. Ya, BRI ini yang dua kolom ini ya, utang leasing dan utang BRI. Utang leasing jumlahnya 60.000 sini. Kemudian utang leasing utang leasing 60.000, utang BRI 20.000. Ya, berarti jumlah utang adalah 80.000. Kemudian yang kedua modal Ali. Ya, modal Ali di sini bukan 200.000 lagi, tapi modal setelah ditambahkan dengan laba dan dikurangi dengan prive, yaitu 21.330. Ya, jadi modal Ali ini adalah modal akhir yang ada di sini, bukan modal yang disetorkan. Kemudian kita jumlah ini, jumlah utang ditambah jumlah modal. Nah, ini saya turunin ke bawah biar lurus. Kita bisa lihat bahwa jumlahnya 29330, di sini juga 29330. Berarti antara aktiva atau harta yang dimiliki oleh perusahaan sama dengan sumbernya, yaitu 29330 ini. Ya. Saya tebelin ya biar jelas. Nah, ini adalah neraca. Sekarang pertanyaan si Ali atau pemilik sudah terjawab bahwa setelah beroperasi perusahaan selama 1 periode atau 1 bulan, sekarang hartanya terdiri dari 4 macam dengan total harta 293.330. Sumbernya dari utang leasing 60.000, utang BRI 20.000, dari modal si Ali 213.330. Ya, ini disebut laporan neraca. Nah, ini adalah contoh pencatatan akuntansi dengan menggunakan persamaan akuntansi yang di awal sudah dijelaskan, dan 3 buah laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan akuntansi.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.